Bioma merupakan penggolongan flora dan fauna dengan cara ekologis yang dominan pada suatu wilayah dengan karakteristik yang berbeda-beda, atau disebut dengan sebuah ekosistem di beberapa bagian yang ada di bumi. Perbedaan bioma dan ekosistem menurut National Geographic yaitu ekosistem merupakan interaksi antar makhluk hidup dan benda yang tidak hidup dalam suatu lingkungan. Sedangkan bioma adalah area geografis tertentu yang identik karena spesies yang hidup di sana dan satu bioma dapat terdiri dari beberapa ekosistem. Bioma gurun dikatakan tidak mendukung kehidupan dikarenakan wilayahnya tidak menerima curah hujan yang sedikit atau berkisar sekitar 250 mm dalam satu tahun. Persebarannya terletak di tengah-tengah benua yang merupakan daerah bayangan hujan. Bioma gurun dan setengah gurun banyak ditemukan di Amerika Utara, Afrika Utara, Australia, dan Asia Barat. Persebaran bioma gurun terdapat pada 20-30 lintang utara dan lintang selatan. Proses pembentukan bioma gurun. Pembentukan bioma gurun disebabkan oleh pelapukan batuan akibat perbedaan temperatur di siang dan malam hari. Disebabkan oleh penguapan air tanah yang berlebihan karena suhunya sangat panas, sehingga kondisi tanah menjadi gersang atau pecah-pecah. Proses tersebut karena adanya kombinasi dari beberapa faktor lingkungan yang berbeda. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi pembentukan bioma gurun adalah iklim, topografi, dan tanah. Komponen penyusun bioma gurun terdiri dari komponen biotik dan juga komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari semua organisme hidup yang ada di lingkungan tersebut, seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Tumbuhan yang dapat hidup di bioma gurun seperti kaktus, akasia, dan pohon-pohon kering lainnya yang memiliki adaptasi khusus dalam beradaptasi dengan lingkungan yang sangat kering. Hewan yang dapat ditemukan di bioma gurun seperti ular, kadal, burung-burung kecil, tikus, kelinci gurun, dan hewan-hewan kecil lainnya yang dapat hidup dengan sedikit air. Kemudian komponen abiotik yang terdapat di bioma gurun antara lain air, angin, batu, suhu, cahaya matahari, pasir, dan pH atau tingkat keasaman. Ciri-ciri bioma gurun meliputi yang pertama, memiliki curah hujan yang sangat rendah sekitar 25 mm per tahun. Yang kedua, penguapan atau evaporasi yang sangat tinggi. Yang ketiga, tanah memiliki kelembapan yang sangat rendah dan bersifat kering karena berupa pasir yang tidak mampu menyerap air. Dan yang keempat, suhu siang dan malam hari memiliki perbedaan yang sangat ekstrim. Jenis-jenis bioma gurun. Berdasarkan ciri-cirinya, jenis bioma gurun dibagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Bioma gurun dingin. Bioma gurun dingin ini identik dengan daerah tundra, yaitu wilayah pada daerah iklim dingin sampai kutub, terutama lingkaran Arktik, yang bagian permukaannya selalu ditutupi oleh salju atau es, serta memiliki jenis vegetasi yang didominasi oleh lumut dan semak. Yang kedua, bioma gurun pesisir. Suhu rata-rata di daerah ini berkisar antara 13-24 derajat Celcius dengan suhu berkisar sekitar 5 derajat Celcius dan di bawah selama musim dingin. Yang ketiga, bioma panas dan kering. Pada bioma gurun panas kering ini identik dengan pembentukan pasir, yaitu merupakan suatu wilayah di daerah iklim tropis sampai sedang yang didominasi oleh hamparan pasir dengan kondisi vegetasi yang sangat terbatas. Suhu udara rata-rata tinggi, amplitudo gelombang tinggi, curah hujan rendah, dan penguapan tinggi. Yang keempat, bioma gurun semi kering. Semak-semak dari rendah, anak dan krit martin bersama dengan trigonionetik membentuk gurun semi kering. Tanaman dan hewan yang diuntungkan oleh malam yang dingin untuk mengurangi hilangnya kelembapan dari transpirasi, keringat, dan pernapasan. Tanaman melindungi diri di gurun semi kering dengan bantuan duri. Ini juga membantu untuk menaungi permukaan cukup untuk mengurangi transpirasi untuk sebagian besar. Jenis flora fauna yang dapat ditemukan di bioma gurun. Bioma gurun memiliki karakteristik lingkungan yang sangat kering dan tandus, sehingga flora dan fauna yang hidup di sana harus memiliki adaptasi khusus untuk bertahan hidup. Berikut adalah contoh flora fauna yang dapat ditemukan di bioma gurun. Flora yang dapat ditemukan di bioma gurun meliputi kaktus, semak, rumput kering, saguaro, bunga gurun, dan juga flora-flora lainnya. Yang kemudian ada fauna yang meliputi kucing gurun, ular berbisa,
kadal pasir, burung roadrunner, kijang gurun, rubah gurun, kanguru tikus, dan spesies-spesies fauna lainnya. Bentuk adaptasi flora dan fauna bioma gurun. Tumbuhan melakukan penyesuaian untuk hidup di lingkungan gurun dengan cara yang pertama, bentuk daun berduri. Beberapa tumbuhan gurun memiliki daun yang tebal dan berduri untuk mengurangi penguapan dan perlindungan diri. Contohnya adalah tumbuhan kaktus. Yang kedua, tumbuhan berkayu kecil. Tumbuhan yang hidup di gurun cenderung lebih kecil dan berkayu untuk menyimpan air dan mengurangi penguapan. Yang ketiga, akar yang dalam. Akar yang dalam dibutuhkan tumbuhan untuk mencari sumber air yang tersembunyi di dalam tanah. Yang keempat, fotosintesis KAM. KAM atau Cressolation Acid Metabolism. Yang keempat, fotosintesis KAM. KAM atau Yang keempat, fotosintesis KAM. KAM atau Yang keempat, fotosintesis KAM. KAM atau Cressolation Acid Metabolism yang merupakan proses fiksasi karbon pada malam hari untuk membatasi jumlah air yang hilang dari stomata daun. Fotosintesis ini dilakukan oleh tumbuhan yang hidup di daerah kering tanpa harus membuka stomatanya. Fotosintesis ini merupakan adaptasi tumbuhan xerofit yang hanya akan membuka stomatanya pada malam hari, menyerap karbon dioksida, lalu diubah menjadi asam malat, dan saat siang hari akan diubah menjadi karbon dioksida untuk memulai proses fotosintesis. Yang kelima, periode dormansi. Periode dormansi merupakan suatu keadaan benih mengalami masa tidur di mana tumbuhan tidak mengalami pertumbuhan. Hal ini melindungi diri dari kekeringan, contohnya adalah pohon palo verde. Sedangkan fauna daerah gurun mengembangkan bentuk adaptasi dengan cara yang pertama, kemampuan untuk menyimpan air. Hewan gurun memiliki kemampuan untuk menyimpan air di dalam tubuh mereka untuk bertahan hidup selama periode yang lebih lama tanpa air. Yang kedua, kemampuan untuk meminimalkan kehilangan air. Beberapa hewan ini memiliki hidung panjang dan saluran hidung yang rumit untuk menghindari kehilangan air melalui proses pernapasan. Contohnya adalah burung hantu gurun dan kadal pasir. Yang ketiga, warna tubuh yang cerah. Banyak hewan gurun memiliki warna tubuh yang cerah untuk membantu mereka menghindari predator dan mempertahankan suhu tubuh yang tepat. Contohnya adalah bunglon gurun dan ular gurun. Hibernasi. Seperti halnya tumbuhan yang memiliki fotosintesis KAM, hewan gurun memiliki masa hibernasi selama musim dingin untuk bertahan hidup di kondisi yang sulit seperti tupai tanah gurun. Lalu, saya akan menjelaskan permasalahan pada bioma gurun. Saya akan mengambil permasalahan pada gurun Atacama. Pada bulan Maret dan Agustus tahun 2015, terjadi hujan yang sangat jarang terjadi pada gunung terkering di dunia ini. Lalu, hujan kembali turun pada bulan Juni tahun 2017. Hujan ini menjadi bencana bagi ekosistem gurun Atacama. Mengapa? Karena spesies yang sudah beradaptasi pada tempat gersang tidak bisa beradaptasi pada perubahan yang terjadi secara tiba-tiba. Analisis tanah menunjukkan bahwa populasi mikroba pada gurun Atacama mengalami kepunahan massal. Lalu pemecahan masalah. Dilansir pada Scientific Report, penelitian yang dilakukan Bustos dan kawan-kawan menunjukkan bahwa mikroba yang hidup di 15-20 cm di bawah permukaan tidak terpengaruh oleh adanya hujan. Restorasi gurun Atacama bisa dilakukan setelah laguna mengering, dan laguna ini adalah kumpulan air asin yang dipisahkan dari laut oleh pasir, bebatuan atau jenisnya. Nah, setelah diteliti, ada beberapa kelompok yang beradaptasi dengan baik dan tumbuh paling cepat setelah 5 bulan terjadinya hujan. Hal ini memungkinkan adanya pemulihan ekosistem. Nah, Bustos juga menambahkan bahwa kolonisasi oleh jenis mikroba yang cocok dengan lingkungan baru akan terjadi seiring berjalannya waktu. Nah, menurut Feren, yang bisa dilakukan terkait permasalahan pada gurun Atacama hanyalah mengambil sampel permukaan atas dan bawah permukaan secara teratur, serta memeriksa keanekaragaman mikroorganisme yang ada atau baru muncul setelah hujan. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui prosedur apa yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan ini melalui sampel tersebut. Nah,
Dilansir oleh Science Reddit, bahwasanya setelah 4-10 minggu ada beberapa wilayah, maksudnya setelah 4-10 minggu setelah terjadinya hujan, ada beberapa wilayah yang mengalami pembungaan. Hal ini menunjukkan karakter vegetasi ditentukan secara filogenetik, yang artinya peneliti atau ilmuwan memungkinkan untuk menghybrid DNA spesies baru atau spesies lama yang berhasil beradaptasi untuk memunculkan mikroorganisme yang mengalami kepunahan.